Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Ratih Bu, kami dari Universitas Jambi. Kami tim pengabdian dari Universitas Jambi, jadi ada timnya, kemudian ada mahasiswa gitu. Nah, ini ada beberapa informasi yang ingin kami ketahui dari UMKM Iwaku ini gitu. Ini sudah berapa lama Bu berdiri? Waalaikumsalam ya Ibu Ratih, dari Universitas Jambi beserta mahasiswa. Selamat datang di tempat usaha kami. Alhamdulillah, usaha yang saya jalankan ini di tahun 2009 Bu. Dari tahun 2009 ya. Tapi sebenarnya kalau mulai dari rintisannya itu tuh 2006. Oh, dari 2006. 2006 itu belum penjualannya itu belum ke swalayan, ke toko atau masih manual. Iya, masih nitip-nitip di toko-toko. Karena kami merasa masih survei dulu apakah produk kami ini diterima masyarakat atau diminati apa ya. Jadi dan kami juga masih mencoba-coba yang diminati itu yang mana gitu. Dari beberapa produk yang di 2000 sampai perjalanan 2005 itulah saya kemudian di Jambi ini mulai ada swalayan market kan. Disitulah baru timbul ide saya jalan-jalan ke mall swalayan itu. Saya harus bikin produk kering biar saya bisa produksi setiap hari, daya tahannya lebih lama, kemudian saya bisa masarinnya lebih dari Jambi, lebih dari wilayah Jambi, jangkauannya lebih luas. Nah, akhirnya ide untuk bikin rengginang ini saya timbulkan Bu, karena mbak saya dari keluarga mama saya itu ada Jawanya. Jadi bikin rengginang itu kan apa ya namanya dulu tuh poyek atau gitu. Jadi lebih kering ya. Singkong itu kan bikin. Nggak tahu lah, karena di sini saya cuma tahunya namanya rengginang karena saya nggak tinggal di zamannya Jawanya akhirnya saya adonan seperti kayak adonan kerupuk. Nah, itulah baru timbul kayak mana sesuai berbutir-butirnya. Nah, itulah mungkin Allah kasih saya ini inspirasi atau apa akhirnya. Cuma saya ingatnya itu mbak saya itu bikin adonannya itu diparut-parut. Barulah saya ingat. Kemudian saya campurkan dengan ikan-ikan. Dengan proses produksi tadi dari ikan tadi sudah diceritakan, kemudian kapasitas produksinya kira-kira berapa ya Bu ya setiap bulan gitu. Mulai membutuhkan bahan baku berapa? Kalau kami nih Bu, ada yang perbungkusnya ada, karena banyak itemnya. Nah, yang paling tinggi produksinya itu rengginang Bu. Paling tinggi rengginang karena rengginang ini kalangan apapun masuk, mau dari kecil sampai yang tua masuk. Jadi produksi per bulannya itu 600 kilo. 600 kilo ya Bu ya. Satu kali produksi biasanya berapa Bu? Satu kali olahan gitu. Kalau abon itu sekitar 200 kiloan. 200 kilo. 100 yang manis, 100 yang pedes. Kemudian untuk yang lebih banyak juga lagi itu yang dari kulit dengan apanya, yang tulang itu basreng. Karena kita kan bukan basrengnya, cabenya. Ada ya Bu ya. Itu kita bikin sendiri juga. Jadi kan orang kasih tahu nih kalau kita bikin sendiri atau beli yang bumbu instan. Untuk kembang goyang itu nomor 4 kalau nggak salah, peminatnya apa produksinya lebih banyak, itu sekitar 200 kiloan juga. 200 kilo. Baru yang lainnya tuh nyusul-nyusul yang ke bawah. Kerupuk udang juga itu antara 200 kilo. Jadi kalau di globalin itu sekitar 1000 apa 1200 kilo per bulan. Kita menggunakan ikan itu sampai 2 ton Bu. Kalau dikalkulasi per bulannya Kalau untuk empek-empek itu 20 kiloan per bulan ininya. Lumayan banyak ya Bu ya, 2 ton. Ya alhamdulillah Bu. Tadi yang terkait dengan pencatatan keuangan tadi kan masih manual. Ibu tetap mencatat berapa bahan bakunya ya, tapi masih manual ya Bu ya. Maksudnya belum menggunakan sistem dari software misalnya.
dicatat dengan menggunakan software. Paling misalnya Excel sudah ya Bu ya. Excel atau yang selama ini sebelum saya dibantu dengan anak, iya. itu kebetulan kan anak-anak tuh pada masih sekolah, jadi saya nggak bisa minta bantuan mereka secara maksimal. Saya tetap nyatatnya itu di buku. Nah, beberapa tahun ini kebetulan ada anak saya yang besar itu sudah bisa bantu, tapi ya nggak rutin Bu. Apakah Excel atau apa saya kurang tahu lah. Pokoknya pakai aplikasi lah dia memasukkannya. Masih peralatan yang sederhana. Pada sekarang apakah nanti misalnya kami berikan pelatihan, kemudian kami sediakan misalnya ini menggunakan aplikasi supaya untuk memudahkan Bu. Biasanya kita ini kebutuhan bahan baku misalnya, kemudian nanti berapa pemasarannya, kita dapat berapa pendapatannya, itu kita nggak usah bikin manual, begitu kita klik langsung keluar apa yang kita inginkan, tinggal kita input aja datanya gitu. Alhamdulillah. Iya. Memang dibantu seperti itu. Karena kami dari akuntansi nih Bu, gitu. Ya, jadi dengan senang hati untuk Bu, pencatatan keuangan, pelatihan kita nanti anunya ke situ untuk terkait dengan manajemen keuangannya. Karena tadi kan ada juga apakah pengelolaan keuangan antara ibu pribadi dengan usaha sudah terpisah atau masih bergabung gitu. Alhamdulillah juga Bu, sejak saya usaha memang dulu seperti itu ya. Iya. Tapi di mulai usaha saya itu mulai agak besar itu tadi 2009 itu saya masih seperti yang Ibu bilang tadi, masih nyatatnya mau gabung. Tapi sejak tahun 2013 dulu saya pernah gabung di inkubator bisnis. Itu Bu. Jadi adalah sedikit pelatihan yang masuk ke saya. Jadi itu saya pun sudah memisahkan. Jadi dompet kami itu sudah dipisahkan. Rekening banknya juga ada. Ibu, ya. Jadi kalau ada pembelian melalui rekening, kami sudah punya sendiri. Ini bank yang untuk menerima transaksi dari penjualan kami. Secara ini sudah menerapkan pemisahan antara pribadi dengan usaha. Cuma mungkin tidak seperti yang menurut Ibu bilang tadi, ada yang model ini, model itu, mungkin nanti untuk aplikasi digitalisasinya nanti insya Allah yang Ibu perlukan itu ya untuk memudahkan pencatatan ya. Cadangan. Pemasarannya kemana aja Bu? Kalau pemasaran sebelum COVID kami sudah melalui Grab juga, bukan dulu baru mulai musim-musimnya. Berarti offline juga, online juga. Jadi kalau di offline-nya ini kita di toko-toko, di Swalayan si grupnya Trona, Meranti, grup Jantos. Kemudian untuk di toko-toko seperti toko oleh-oleh yang di Gerai Adila, di Tempoyak, di Jakos. Kemudian di resto, di rumah-rumah makan kayak Iwan Goreng-goreng, di rumah makan Ibu Salma dan Kino Baru. Sebanyak kita nawarin dan orang menerima, ya kita tawarin kan. Disitulah butuhnya kita karyawan yang untuk pemasaran tadi adanya. Kemudian yang menawarkan melalui offline-nya atau yang melalui online-nya, media sosial seperti kita di IG-nya. Tapi kalau yang untuk web, berarti kalau saya ini kan berarti tadi adonan, mesin adonan dan bahan baku parut tadi ya Bu ya, mesin parut tadi, kemudian sama yang untuk pengeringan tadi ya Bu ya, untuk pengeringan di luar supaya cuaca apapun masih tetap bisa jemur. Oke Bu. Karena kalau dia tidak dijemur, tidak kering di hari waktu pencetakan, itu kendalanya itu merah Bu. Terus bantet. Nah di situ. Berarti agak gampang-gampang susahnya di situ. Khawatirnya gagal produk ya. Kan kalau sudah di adon banyak, tahu-tahu pas baru selesai nyetak kita baru jemur hujan. Iya bantah.
rasanya kayak mana itu bahan sudah mahal. Iya. Tapiokanya juga tidak bisa tapioka yang murah Bu ini karena tidak mekar dia. Mungkin karena rekayasanya itu campuran ya, karena saya juga bukan peneliti kan Bu. Formulanya itu apa yang supaya dia jadi nggak mekar gitu. Nah, jadi kalau kita pakai tapioka yang murahan yang kayak untuk kerupuk lontong itu, saya sih kadang-kadang ini tapiokanya murah, tapi kok ini bisa mekar ya kerupuknya gitu. Kita pakai di sini Bu, nggak mekar Bu. Oh iya, nggak sesuai lah Nggak ya. bisa. Apa karena singkongnya ini ada zat apa yang ini kan itu tadi Iya, saya iya. karena bukan peneliti Iya, kan nggak mungkin iya, saya mau meneliti iya, sana kemari. iya. Udah yang penting kalau tapiokanya murahan nggak bisa, nggak mekar gitu. Iya. Bisa tapi tidak mekar. Standar. Terus merah kan. Iya. Nah, mau nggak mau kita harus tapiokanya yang Kualitas bagus. ya, yang berkualitas Bisa. lah. Jadi akhirnya Untuk kan menjaga kualitas produk juga ya. kalau dia rusak atau gagal gara-gara penyemuran kan nyesek kan. Iya, itu berarti yang penting tadi untuk alat penjemurannya. Penjemurannya. Oke Bu, untuk alat Ibu ya. Mm. Kalau untuk manajemen usahanya Bu, pencatatannya tadi Bu, untuk pencatatannya tadi ada tapi masih manual. Masih sederhana ya. Kalau tiap bulan saya pasti itu Bu, karena kita udah tahu nih saya butuh ikannya yang